Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatin min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis kita membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Bab yang ke-142, Babu istihbabi tashmitil 'atisi idza hamidallaha ta'ala wa karahiyati tashmitihi idza lam yahmadillaha ta'ala wa bayani adabit tashmiti wal mutashi wat tatha'ub. Bab dianjurkan mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dan makruh mendoakannya apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dan penjelasan tentang adab-adab ketika seseorang mendoakan orang yang bersin atau ketika bersin, dan adab ketika sedang menguap. Nah, pembahasan ko Bapak Ibu, Imam An-Nawawi mendasarkan kepada empat buah hadis. Kita baca terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضاحك منه الشيطان. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, maka menjadi kewajiban atau keharusan bagi setiap muslim yang membacanya, yang mendengarkannya, untuk mengucapkan yarhamukallah. Adapun menguap, maka sesungguhnya dia bersumber dari setan. Maka apabila ada di antara kalian yang menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya, karena sesungguhnya ketika salah seorang di antara kalian menguap, maka pada saat itu setan tertawa. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري. Juga dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersin, maka hendaklah dia membaca alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya atau kawannya membaca yarhamukallah. Dan apabila dia membaca untuknya yarhamukallah, maka dia hendaklah membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. Dari Abu Musa, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menguap, kemudian dia membaca hamdalah atau memuji Allah, maka doakanlah dia. Tetapi kalau seandainya dia tidak memuji Allah, tidak membaca alhamdulillah, maka jangan doakan dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلا تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ada dua orang laki-laki duduk-duduk di samping Nabi atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendoakan salah seorang di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lain. Maka berkatalah orang yang tidak didoakan oleh beliau, si fulan bersin, kemudian engkau mendoakannya, sedangkan aku bersin tetapi engkau tidak mendoakanku. Maka Nabi menjawab, karena dia memuji Allah sedangkan engkau tidak memuji Allah. Muttafaqun alaih. Hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pembahasan dahulu tentang 6 hak seorang muslim,
Kata Nabi SAW, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Itulah bahas Bapak Ibu, lah panjang lebar kita bahas ba'a adab, ba'a etika, apa fadilah, keutamaan mengucapkan salam, menjawab salam dan seterusnya. Nah, jadi untuk memperkuat hubungan persaudaraan kita, ketika bersobok jo saudara kita sesama muslim, maka dianjurkan untuk menjawab, memberi dan menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, maka hendaklah engkau penuhi undangan. Kalau nyundang kita Bapak Ibu, penuhi undangannya. Apalagi kalau undangannya adalah undangan pernikahan, walimahan, baralik. Selagi tidak ada halangan yang menghalangi kita, maka menghadiri undangan baralik itu hukumnya wajib. Nah, sedangkan undangan-undangan lain itu bisa berhukumnya sunnah menghadirinya, bahkan bisa haram kalau dihadiri kalau seandainya undangan tersebut adalah undangan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa idza stansahaka fansahu, apabila dia minta nasihat. Apabila dia minta nasihat, maka beri dia nasihat. Kalau dia minta nasihat, agihnya nasihat. Nah, dan awak mampu magihnya nasihat, punya ilmu tentang itu, maka kewajiban awak adalah memberikan nasihat, memberikan pertimbangan pemikiran kita untuknya. Labaran ibu-ibu, 3. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kau pembahasan kita. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia. Kau pembahasan awak rincian. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Kalau nyo sakit, caliaknya, jemuknya. Bahkan kata Nabi, ketika seseorang mencaliak saudaranya sedang sakit, maka ada 70,000 malaikat yang mendoakan. Itu salah satu fadilah menjanguk, mencaliak orang sakit. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatsba'hu, apabila dia meninggal dunia, maka hendaklah diiringkan jenazahnya. Maksudnya disolatkan jenazahnya, diantarkan ke kuburan. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan solat jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan, pahalanya 2 qirat. Siapa yang solat jenazah kemudian setelah itunya pulang, tidak mantan ke kuburan, maka pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu seperti sebuah gunung yang besar. Nah, 6 hak sampai kali Nabi. Nah, di antaranya tadi kecil Nabi, kalau nyo bersin kemudian memuji Allah, maka tugas awak adalah mendoakan. Ini rinciannya Bapak Ibu dalam hadis. Pembahasan awak ke 2, ada tentang bersin, ada tentang menguap. Nabi sampaikan, Allah itu, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'ub. Allah suka dengan bersin, benci kepada menguap.
Perlu dijadikan segitu Bapak Ibu bakok mereka Allah suka jo bersin, benci dengan muak. Jadi jangan dibayangkan suka benci Allah tu mesti suka je benci kita. Jadi harus ada penafsiran. Jadi yang dimaksud Allah itu suka dengan bersin, kerana bersin itu tanda yang elok bagi tubuh kita. Kenapa? Kerana ketika kita bersin, itu menunjukkan reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan virus-virus yang ada di dalam badan awak melalui hidung dan melalui mulut kita. Diadakanlah penelitian Bapak Ibu. Ketika seseorang itu bersin, salah satu hal yang luar biasa terjadi saat itu adalah yaitu banyak virus-virus atau kuman-kuman penyakit yang keluar dari badan ketika seseorang itu bersin. Artinya kau tanda nan elok, dan Allah suka jonan elok. Ada juga ulama yang mengatakan wasababu fi dzalika anna al-utas yadullu 'ala an-nashati wal khiffah wa lihadha tajidul insana idza 'atasa nashita wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul insana nashital jad. Kecil ulama tadi beliau sampaikan sebab kenapa Allah menyukai bersin itu, karena bersin itu menunjukkan nasyat, semangat atau rajin, wal khiffah, ringannya tubuh. Maka engkau dapati ketika seseorang itu bersin atau setelah dia bersin, nasyita, bertambah semangat. Artinya Bapak Ibu, koreaksi di tubuh kita mengeluarkan penyakit virus yang ada di dalam badan, kemudian di saat itu badan awak bertambah segar, bertambah baik. Baik kita rasakan efeknya secara langsung maupun tidak. Makanya Allah suka je itu. Itu maksud. Sedangkan kenapa Allah membenci tatha'ub? Menguap. Orang menguap ke Bapak Ibu. Kuok kita tu menunjukkan kita serang mana. Tanda nan buruk atau nan elok tu sedang latih, sedang takantu, sedang kelelahan. Dan Allah itu hal-hal sifat-sifat yang seperti itu tidak Allah sukui. Itu maksudnya. Jadi bukan hakikat menguapnya yang Allah benci, tetapi efek atau penyebab dari itu apa? Nah, dari hadis-hadis yang disampaikan atau yang dinukil oleh Imam Nawawi, beliau sampaikanlah Bapak Ibu bahwasanya adab-adab yang mesti diperhatikan seorang Muslim ketika bersin, ketika menguap. Yang pertama ketika bersin, yaitu disunnahkan, dianjurkan kita untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita baca hamdalah? Karena tadi ungkapan rasa syukur awak, karena dengan bersin itu Allah keluarkan virus-virus berbahaya dari badan tadi. Allah tambah semangat atau kekuatan tubuh kita. Makanya wajar kalau disuruh baca hamdalah. Nah, bagi orang yang mendengar kawannya, sahabatnya atau orang lain membaca hamdalah, maka istihbab, dianjurkan bagi yang mendengar tadi untuk mendoakan orang yang telah memuji Allah dengan membaca
yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Tapi bagi orang yang tak baca hamdalah, jangan didoakan. Jadi dalam hadis di bab ko, ada dua orang laki-laki bersama Nabi, kedua-duanya bersin. Dan seorang didoakan Nabi, seorang tak didoakan Nabi, dan seorang didoakan. Maka bertanyalah orang yang tak didoakan Nabi tadi, ya Rasulullah, si fulan bersin, engkau doakan. Sedangkan Abu juga bersin, tidak engkau doakan. Cik Nabi alasannya, nyo Abu doakan kerana nyo memuji Allah. Baca Alhamdulillah. Sedangkan engkau bersin, engkau tidak memuji Allah. Jadi doa yarhamukallah itu sebagai wujud perhatian kepada orang yang lain nama bersyukur ke Allah. Jadi makruh hukumnya mendoakan orang yang bersin tapi dia tak ada bersyukur. Maka disebut ke Cik Imam Nawawi, wa karahiyati tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala. Makruh hukumnya mendoakan orang yang bersin tapi nya tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah. Dan sebaliknya kalau ada orang bersin memuji Allah, hukumnya bagi awak mendoakannya Bapak Ibu? Istihbab. Istihbab itu artinya sangat dianjurkan. Artinya kalaupun tak terbaca dia yarhamukallah, tak berdosa gitu loh. Tetapi untuk mendapatkan fadilah keutamaan, tentu rancaknya didoakan. Makanya ketika orang tu mendoakan orang yang bersin tadi, indak tangguang-tangguang pula doa untuknya. Maka keharusanlah bagi orang yang lah didoakan tadi mendoakan orang yang mendoakan dengan membaca yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepadamu dan senantiasa memperbaiki keadaan dirimu. Sebagian orang Bapak Ibu pendekkan yahdikumullah. Yang benarnya ditambah dengan wa yuslihu balakum. Jadi doa, dua doa untuk orang yang mendoakan orang yang bersin yang membaca alhamdulillah tadi. Yang pertama dia doakan senantiasa mendapat petunjuk Allah. Yang kedua didoakan untuk bisa diperbaiki keadaan urusannya menjadi elok-elok taruni. Para keluar biasanya ajaran Islam kasih sayang Allah Bapak Ibu. Hanya dengan bersin. Orang yang bersin didoakan supaya dapat rahmat Allah. Orang yang mendoakan orang yang bersin didoakan dapat dua. Didoakan dapat hidayah, didoakan diperbaiki urusan. Nah, dari situ ada faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedahnya adalah ketika seseorang mendoakan kita, maka tugas awak adalah balik mendoakan. Kita ulangi, ketika orang mendoakan awak, balik doakannya. Jangan hanya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan lapang jualah rezeki ibu. Jawabnya saranya bu. Mudah-mudahan ibu pun lapang rezeki. Jangan ayo makasih. Atau amin. Kalau amin itu saja, kan hanya untuk ini bu. Untuk orang mendoakan. Jadi misalnya ketika seseorang misalnya mendoakan kita, jazakumullah khairal jazak. Ya, orang bawa elok ke kawak. Ya, bantu kita, baik itu bantunya jo harato, kaju ilmunya atau apalah. Kemudian awak ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Semoga Allah memberikan
balasan kepadamu dengan balasan yang baik. Maka tugas orang yang didoakan tadi balik mendoakan. Jawabannya wa iyyakum. Begitu juga dengan engkau. Artinya ketikanya mendoakan kita mendapatkan balasan yang terbaik, hendaknya nyo pun diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Didoakan kita barakallahu fikum, semoga Allah berikan keberkahan untukmu. Maka tugas awak balik pula kapan doanya wa fikum barakah, engkau pun hendaknya dapat barakah dari Allah. Jadi ada timbal balik. Dianjurkan kita mendoakan orang lain, dan sebaliknya orang yang tahunya didoakan oleh orang lain hendaklah balik pula mendoakan orang yang mendoakannya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu masalah bersin. Sedangkan yang kedua yaitu tatha'ub, yaitu menguap. Nah, menguap kecil Nabi tadi, ya Allah tak suka jo menguap, kerana menguap itu sumbernya dari setan, dan ketika seseorang itu menguap, di saat itu setan tertawa. Pak aku bantu galak setan, kita tak tahu, dan alhamdulillah lain tak tahu, lain tak nampak, lain tak mendengar. Syukur. Jadi hal-hal yang diandukkan oleh Allah tu Bapak Ibu-ibu, kerana Allah tu sayang kau. Makanya jangan dicuba-cuba untuk mencari cara menampak hal yang diandukkan Allah tadi. Setan, jin, hantu, segala macam lah. Itu kan diandukkan oleh Allah. Terhalang mata kita untuk bisa mencari secara normal. Makanya jangan cuba-cuba, jangan latah mencari-cari ilmu untuk bisa mencari itu. Ya, Bu? Beraja itu tujuannya bisa mencari itu. Kenapa kita sampaikan tadi sesuatu yang ditutup mata kita oleh Allah tidak bisa mencarinya, itu bentuk sayang Allah kepada kita. Kalau Allah buka itu, mungkin tak tanang hidup awak dah. Jangan ketanang hidupnya Bapak Ibu kalau tiap hari mencari hal-hal yang mengerikan tadi. Dihalangi mata awak mencari kuman-kuman yang ada di badan awak, di kulit kita. Kalau mata normal kan tak bisa mencari. Jadi kalau pakai peralatan mikroskop. Cubalah kira-kira ibu Allah tajaman mata, bisa saya mencari kuman-kuman di badan. Ini ketanang itu. Nah. Jadi sesuatu yang mastur yang ditutup oleh Allah mata kita untuk menceliaknya, padiahkan saja seperti itu. Nah, mulai tadi menguap itu dibenci oleh Allah karenanya bersumber dari setan. Karena ketika kita menguap itu, maka setan tertawa. Bahasa terus. Tak terangnya di kita setan galak, cara setan galak kita nak tahu, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang penting bagi awak Bapak Ibu, ketika kita menguap adalah adab yang mesti kita perhatikan. Itu adabnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang pertama itu, fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Apabila ada salah seorang di antara kamu yang menguap, maka hendaklah dia menahannya sebisanya. Menahannya ko tutup mulut. Jadi gitu apa? Dibuka mulut kadang-kadang, tak tutup.
sebisa awak, semampu kita. Bertujuh bersin ketika basin jangan lapihan salapeh-lapehnya, tapi tahan kok jo pakai kok jo tangan atau jo lap tangan atau apalah gitu. Rendahan suara gitu. Nah, sedangkan apakah ketika menguap tadi kita membaca ta'awuz? Baca ta'awuz tak? Baca ta'awuz tak? Mana hadisnya? Mana hadis? Nah, dalil secara khususnya tidak ada. Artinya tidak ada, ya sejauh yang kami tahu, kita belum temukan atau mungkin ya tidak temukan ada hadis yang menunjukkan Nabi itu ketika beliau menguap atau ketika mencelat sahabat menguap, beliau menyuruh sahabat tadi membaca ta'awuz. Tidak ada. Tetapi sebahagian ulama, ya, bagian ulama berijtihad. Kenapa ada ulama yang mungkin menyuruh atau menganjurkan ketika menguap tu membaca ta'awuz? Kerana ta'awuz tadi, Bapak Ibu, sumbernya dari siapa? Setan. Kalau ketika menguap, mengapa setan tu galak? Supaya terlindung kita dari bahaya-bahaya setan tadi, maka dibacalah kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ijtihad saja. Kalau ditanya ada tak dalil khususnya, tak ada. Tapi kalau dibaca je boleh tak? Boleh saja. Contoh lain, ketika sujud sahwi, yang dibaca ada tak hadis itu? Tak ada. Tak ada hadisnya Nabi yang membaca itu. Tapi sebagian ulama berijtihad. Maka dibuatlah doa khusus ketika sujud sahwi itu. Ada yang menganjurkan membaca doa seperti yang ibu baca tadi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Kenapa kita sujud sahwi? Kerana kita lupa atau ragu. Bisa jadi lupa solat seharusnya sampai kita kerjakan 3, atau ragu ko solat zuhur ko lah sampai ko atau masih 3. Maka kita akuilah kekurangan awak dengan sujud sahwi tadi, mengakui kekurangan kita dan mengakui kehebatan Allah. Allah itu Tuhan yang tak pernah lupa, tak pernah lalu. Nah, jadi di dalam hadis itu yang ada tu perintah untuk sujud sahwi. Tapi yang dibaca tidak secara tegas disampaikan. Makanya ada ulama mengatakan yang dibaca adalah yang kita baca ketika sujud. Subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah ala wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Atau tidak membaca apa pun boleh ya. Atau baca doa tadi yang diijtihadkan oleh ulama boleh ya. Contoh lain, ketika kita sumayang Id, 5 takbir rakaat pertama, 7 takbir rakaat pertama, 5 takbir rakaat kedua, ana dibaca. Dibaca bu. Di hadisnya tak ada yang tegas menyampaikan ketika takbir tadi Nabi baca ke tidak. Makanya pernah tak Bapak Ibu mencelik orang sembahyang raya capek saya takbirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apa itu? Kenapa? Karena mencalik zahir hadis Nabi
Tidak ada mengungkapkan ketika salat Id itu membaca zikir atau bacaan-bacaan tertentu. Makanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ijtihad ulama namanya. Boleh dibaca, boleh tidak. Kalaupun nak membaca orang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dalam setiap takbir salat Id itu tetap sah salat. Itu panjang nanti ilmunya tu ibu ya. Tapi yang jelas ketika tak menguap tadi secara teks hadisnya tidak kita temukan Nabi itu secara tegas mengatakan ketika seseorang tu menguap maka maka dianjurkan membaca ta'awuz, tidak. Tapi kok ijtihad ulama saja. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, Nabi itu selama hidup beliau pernah tak menguap? Ada dua hal yang kalau tidak salah kami baca Bapak Ibu, yang tidak pernah Nabi alami seperti dialami oleh manusia. Yang pertama, Nabi itu tidak pernah cendawa. Yang kedua, Nabi tidak pernah menguap. Kau sejauh yang mau baca Bapak Ibu, Nabi tidak pernah yang dua. Pertama, tidak pernah apa? Tak pernah cendawa. Cendawa kau tak kenapa? Kekanyangan. Atau ada juga orang yang kena penyakit. Yang tak kanyang tapi ada penyakit tertentu. Tiuk sebentar saya sakit yang tu bu. Asam lambung ya. Tapi rata-rata kan kena awak terlalu kanyang. Tahu minum. Kemudian yang kedua menguap. Tak ada diriwayatkan yang kita baca Nabi itu pernah menguap. Jadi itu adab ketika bersin, ketika kita menguap.